Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Kismet memasukkan lagi saya ke grup khusus voice note tasawuf murni. Saya sendiri tidak begitu paham ya apa itu tasawuf itu. Dasarnya apakah Al-Quran atau hadis atau selain itu. Nah, memang sih suka ada orang-orang yang mengaitkan Islam dengan tasawuf. Nah, untuk itu kalau ada yang bisa menjelaskan, saya appreciate nih menjelaskan itu apa sih arti tasawuf berdasarkan Al-Quran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minin wa a'immatil ma'sumin alaihi salam. Selamat pagi Pak Erik, semoga saja antum sehat selalu. Menurut hemat saya, sufi secara global membersihkan diri. Yang saya pahami, membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Kalau dirujuk kepada Al-Quran, banyak banget rujukannya, banyak dalam kesucian. Quran itu suci, pasti otomatis banyak dalilnya. Subhanallah itu juga menunjukkan kesucian gitu. Dan mencapai akhlak yang mulia lah, itu sufi gitu Pak Haji Erik. Pertama, kedua, saya menanyakan hadis nih Pak Haji Erik ya. Mumpung Pak Haji Erik naik, dari kemarin saya tunggu-tunggu gak ada jawaban sampai sekarang. Kebenaran Anda hadir di grup khusus Viosnat Sufi. Hadis, kalau ulama hadis dan ulama mazhab kan tidak bercerai-berai, ya kan? Nah, kalau ulama tafsir, karena tafsirannya berpendapat sendiri, itu sudah bercerai-berai, tidak dipegang pendapatnya karena sudah bercerai-berai. Dua. Ketiga, ulil amri, ya kan? Ulil amri itu ada dipegang oleh sekarang ini Mirza Masrur Ahmad. Di situ ada ulil amri, ada dua tugas. Kalau Mirza Masrur Ahmad mengurusi agama. Satu, kalau masalah kenegaraan dipegang oleh presiden. Nah, dua kesimpulan ini siapa yang menyimpulkan membagi dua itu? Pak Haji Erik dari kemarin belum jawab. Terima kasih Pak Haji Erik, itu aja dulu. Nanti kita bisa dilanjutkan kembali. Assalamualaikum. Semoga saja Pak Erik sehat selalu sehingga bisa tampil di grup yang Pak Haji Erik masuki sementara ini, di grup khusus VN Tasawuf. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Pak Ahmad Sunarto. Penjelasan Bapak mengenai tasawuf ya, itu tidak tuntas ya, karena yang saya inginkan itu
dilihat dari pertama, menurut etimologi tasawuf itu apa. Kemudian baru membahas menurut Al-Quran apa, kalimat apa yang menyatakan ada tasawuf. Begitu pula dengan hadis, ya. Satu. Yang kedua, mengenai ulama. Ulama itu kan terbagi dari menjadi ulama muhadisin, ulama mufassirin, ulama mazhab, dan satu lagi ulama warasatul anbiya atau disebut mujaddid, ya. Nah, kalau ulama mazhab itu sudah bercerai-berai, ya, sehingga fikihnya pun ada 4 bahkan 5, ya. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka ada Jafari lagi. Kemudian ulama muhadis juga sudah bercerai-berai, tetapi matan dari hadis yang diriwayatkannya itu di dalamnya ada sabda-sabda Rasulullah SAW atau sunnah Rasulullah SAW yang perlu dipertimbangkan jika itu sahih dan diperkuat dengan ayat suci Al-Quran, maka itu bisa diterima. Atau hadis yang matanya menjelaskan tentang sholat misalnya, nah itu dikaitkan dengan ayat pendukungnya, itu juga harus diterima gitu. Nah, tetapi jika matan hadisnya itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, nah itu lupakan saja, nggak usah dipakai. Terus kemudian mufasir. Nah, ulama mufasir itu karena sudah bercerai-berai, pasti kandungannya terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu saya kurang menerima, ya, kecuali sesuai dengan ayat Al-Quran, itu no problem, kita terima. Dan itu yang terakhir adalah ulama mujaddid warasatul anbiya. Nah, itu datangnya setiap 100 tahun sekali. Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, kemudian Hasan al-Asy'ari, Abu Bakar Bakilani, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, mereka juga, Imam Suyuti juga, ya. Nah, itu mereka juga kadang membuat tafsir, kadang-kadang mencatat hadis. Nah, itu juga termasuk yang melakukan pembaruan dalam Islam. Tapi karena sudah berlalu, maka kita hanya mencari yang benarnya saja. Yang berikhtilaf kita lupakan saja. Bahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi wal Masih Maud juga mujaddid Islam abad ke-14 yang harus kita terima. Begitu, Pak, ya. Pak Jerik, tadi semua kesimpulan Pak Jerik tolong buktikan dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu saja yang Pak Jerik simpulkan, termasuk al-ulama warasul anbiya dan mujaddid. Mujaddid itu saya belum paham apa itu mujaddid. Satu. Kedua, Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Islam Ahmadiyah Jamaah Muslimin Internasional. Ini contoh dari mana? Oke, terima kasih Pak Jerik. Assalamualaikum. Semoga saja antum sehat selalu. Makasih. Yang dimaksud dengan mujaddid Islam atau ulama mujaddid Islam yang terus termasuk ulama warasatul anbiya itu berdasarkan pertama hadis Sunan Abu Daud dan Miskat yang bunyinya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yub'atsu lihadhil ummati ala ra'si kulli
mi'ata sanatin ma yujadidulaha dinaha, yang artinya sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini setiap permulaan 100 tahun seorang yang akan memperbaharui pemahaman agamanya. Ya. Nah, itu hadis itu matanya diperkuat oleh surah Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula sebagai pemeliharanya. Nah, Allah Ta'ala sebagai pemelihara Al-Quran, baik itu kandungannya maupun pemahamannya. Nah, untuk kandungannya berupa teks-teks Al-Quran, itu Allah memelihara dengan cara menciptakan ribuan hufaz atau hafiz Quran, tahfiz Quran. Ya. Sehingga jika 2 orang atau beberapa orang tahfiz Quran membahas Al-Quran, maka mereka bisa menandai, oh ini kurang titik di sini, oh ini kurang kata ini, kurang itu. Jadi terpelihara itu oleh Allah Ta'ala melalui mereka, Al-Quran di teksnya. Sedangkan pemahamannya, yaitu Allah telah membangkitkan pada permulaan setiap abad seorang mujadid, ulama mujadid pada setiap abad, ya. Dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah mujadid Islam abad ke-14 atau 1305 Hijriah, yang sekaligus sebagai Imam Mahdi wal Masih Maud. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional dengan perintah dan bimbingan wahyu Allah. Nah, wahyu Allahnya bunyinya begini: Idza azamta fatawakkal Allah wasna'il fulka bi ayunina wa wahina alladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya, jika engkau, wahai Mirza Ghulam Ahmad, telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah dan buatlah bahtera, yaitu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, dengan pengawasan dan wahyu kami. Orang-orang yang baiat kepada engkau, wahai Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya mereka itu baiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Terima kasih Pak Haji Erik. Belum tersentuh pendiri Ahmadiyah Islam Jamaah Muslimin Internasional yang didirikan oleh Imam Mahdi dari umatnya Nabi Muhammad. Contoh dari mana? Terus antum jawab langsung Quran yang sampai 100 tahun sekali. Mujadid sebelumnya Mirza Ghulam Ahmad, mujadidnya siapa? 100 tahun yang kedua. Dari Mirza Ghulam Ahmad ke sini 100 tahun lain lagi, siapa? Yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Pertama, kedua, mujadid itu sebagai pembaru pemahaman,
berarti sebelumnya pemahamannya masih harus diperbarui lagi. Dengan kata lain, kurang sempurna. 2. Ketiga, Allah menjaga Quran yang antum sebut tadi. Ya kan? Orang-orang yang hafiz Quran. Ini salah, ini benar. Itu seorang ulama. Tafsir lagi kan? Habis Quran lagi. Katanya sudah bercerai-berai. Terima kasih Pak Jerry tanggapannya. Ya, memang mirip dengan surah Al-Fat ya. Tetapi itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wa Masih Maud. Lengkapnya kan begini wahyunya itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza azamta fatawakkal 'alallah wasnail fulka bi ayunina wa wahina alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sampai situ ya. Kenapa? Karena ya begitulah Allah berfirman kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan itu sesuai dengan Asy-Syura ya, ayat 51 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idznihi may yasha. Wallahu aliyyun hakim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itu siapa? Pak Jerik. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itu siapa? Pertama. Ini hadis. Tadi dari mana itu? Tolong diurut Pak Jerik. Hadis dari awal itu dia menerima dari Rasulullah itu hadis kan nyatet tuh matanya. Kalau matanya tidak sesuai, ditinggalkan saja. Nah ini yang tidak sesuai, ini sesuai, ini tidak. Oh ini dipakai, ini tidak. Dari mana ayat Qur'annya apa, hadisnya juga apa? Begitu. Oh ini tidak sesuai. Oh ini sesuai. Qur'annya yang mana dan hadisnya yang mana? Terima kasih Pak Haji Erik atas penjelasannya. Pak Haji Erik, betapa hebatnya ini ya, Allah berdialog langsung pada Mirza Ghulam Ahmad. Langsung dong itu kalau saya menyimpulkan, hai Mirza Ghulam Ahmad, itu langsung. Pak Jerik, itu dengan bahasa apa itu sama Mirza Ghulam Ahmad? Berbahasa Arab kah? Berbahasa Kodian kah? Atau berbahasa Inggris? Pak Jerik, ini langsung loh. Al-Quran itu di ayat berapa tadi disebutin kan? Nah, itu Mirza Ghulam Ahmad. Kok itu asbabul nuzulnya waktu itu ayat turun, wahyu itu tadi berdialog langsung kepada Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdinya umat Nabi Muhammad. Iya kan? Kapan itu ayat itu turun? Terima kasih Pak Haji Erik. Assalamualaikum. Pak Narto, kan yang topiknya itu adalah tentang ulama ya. Terus kita arahkan kepada mujadid. Nah, mujadid itu hadisnya itu ada 3 sebetulnya. Pertama, ulama warasatul anbiya. Yang kedua, mujadid, yaitu innallaha yubatu lihadil umati ala rosikuli mi'ata sanetin ma yujadidul hadinaha, itu yang kedua, yang ketiga, ulama umati ke anbiya'i Bani Israil. Jadi 3 itu Pak. Nah semuanya itu diperkuat oleh ayat Al-Quran sehingga 3 hadis itu sahih ya. Apa itu?
Ya ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun gitu kan. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Nah, cara menjaga itu Allah Ta'ala dengan dua cara. Satu dengan menciptakan tahfiz Quran yang jumlahnya ribuan. Itu untuk menjaga keutuhan teks ayat Al-Qur'annya, teks Arabnya ya. Kemudian yang kedua pemahamannya. Nah, pemahamannya itu caranya Allah membangkitkan pada permulaan setiap abad seorang mujadid, memperbaharui ya. Nah, kemudian mujadid Islam yang ke-14 yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang sekaligus Imam Al-Mahdi wal Masih Maud. Pertanyaan Bapak kan, siapakah mujadid Islam sebelumnya? Nah, itu ada ditulis oleh seorang ulama ya, bahwa nama-nama ke-13 mujadid itu pertama Umar bin Abdul Aziz, kemudian Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu selain imam mazhab, beliau juga sebagai mujadid abad kedua ya. Terus Hasan Al-Asy'ari yang mempunyai ide untuk ahli sunnah wal jamaah itu. Kemudian Abu Bakar Bakilani, terus kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, terus kemudian Imam Asyuyuti. Nah, saya hafal sampai yang ke-9 aja. Nanti saya cari lagi kalau mau. Cuman untuk apa? Ya, memahami mujadid yang sudah lalu itu sudah tafsirnya sudah sudah kadaluarsa lah. Walaupun memang masih ada yang benar gitu. Cuman yang up to date itu mujadid abad ke-14. Kita sekarang hidup pada abad ke-15 kan. Nah, pertanyaannya siapa mujadid Islam abad ke-15? Tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah ada Imam Mahdi dan dilanjutkan dengan khilafahnya. Nah, khilafah ini adalah yang menggantikan mujadid karena derajatnya lebih tinggi ketimbang mujadid gitu ya. Khilafah lebih tinggi, kemudian Imam Mahdi lebih tinggi dari mujadid ya. Saran saya ke Pak Narto ya, topiknya satu-satu aja ya supaya dijawabnya tidak terlalu panjang ya. Pertanyaan Bapak yang pertama saya jawab, yaitu tangan Allah di atas tangan mereka kan, yadullahi fawqa aydihim ya. Mereka itu adalah orang-orang yang beat. Karena dari kalimat sebelumnya, alladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullahi fawqa aydihim. Orang-orang yang beat kepada engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya mereka itu beat kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, artinya Allah dengan tangannya melindungi mereka, orang-orang yang beat gitu Pak. Ya, itu kan ungkapan mutasyabihat yang diartikan kalau Allah melindungi orang-orang beat itu dimajasikan dengan tangan ya, seolah-olah ada tangan gitu. Nah, ini tangan itu kalau di bahasa manajemen mas span of control gitu ya. Ya, jadi saya jawab itu tangan Allah di atas tangan mereka, artinya Allah melindungi orang-orang yang baiat. Makanya Pak Sunarto segeralah baiat ya. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mati sedangkan ketika hidupnya tidak ada ikatan baiat, maka matinya mati jahiliyah. Kan Bapak nggak mau dong mati jahiliyah kan? Ya, satu-satu lagi ya. Ya memang Allah Ta'ala berdialog langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan juga dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu kan seorang utusan Allah. Wa khataman nabiyyin kan. Nah, sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi, rasul, khalifah yang diutus Allah dari umatnya Nabi Muhammad. Diutus sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Dan menurut Al-Quran juga ya, Allah mewahyukan petunjuknya dan perintahnya kepadanya gitu ya. Jadi cocok, sesuai gitu ya. Terima kasih Pak Jerik. Langsung saya ada poin ya.
contoh dari mana Mirza Ghulam Ahmad mendirikan Islam Ahmadiyah? Terima kasih Pak Jerik. Ulama aneh nggak tanya dulu dah. Contohnya kan Rasulullah juga mendirikan jamaah muslimin, ya. Beliau sebagai imamnya, makmumnya adalah para sahabat waktu itu, ya. Kemudian kan jamaah itu ada makmum, ada imam, ada makmum, dan ada ketaatan, beat gitu. Nah, Rasulullah juga sama, begitu gitu. Oleh karena itu Imam Mahdi juga sama, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yaitu berjamaah. Yang lebih spesifik lagi, Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu yang seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, yaitu imam yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Pak Haji Erik, Mirza Ghulam Ahmad kan sudah diperkenalkan sama saya bahwa Rasul, bahwa Nabi, bahwa Khulafil Alamin Nubuwah. Ya kan, saya sudah paham yang antum jelaskan. Yang saya tanyakan, Mirza Ghulam Ahmad tadi itu kan mendapat wahyu berdialog tuh. Hai Mirza Ghulam Ahmad, kan itu asbabun nuzulnya kapan dan di mana itu ayat turun? Ayat atau wahyu kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu pada umumnya kebanyakan di Kodian, Hindustan, ya, India, ya. Kalau Pak Haji Erik bilang Nabi Muhammad mendirikan jamaah Islamiyah kapan Pak Haji Erik dan di mana? Terima kasih. Nabi Muhammad mendirikan jamaah muslimin itu di Mekah, ya. Kan kalau sholat itu kan berjamaah. Imamnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya kan para sahabat, ya. Nah, kemudian setiap gerakan Rasulullah ketika menjadi imam, ya, para sahabat kan taat. Rasulullah takbir, makmumnya takbir. Rasulullah ruku, makmumnya ruku, para sahabat itu. Rasulullah sujud, makmumnya sujud, kan gitu tuh. Itu namanya kan sholat berjamaah dan hidup pun berjamaah, ya. Jamaah muslimin internasional. Kenapa disebut internasional? Karena Rasulullah SAW diutus kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia, ya. Pak Jerik itu bukan mendirikan, melaksanakan perintah Tuhan. Pak Jerik bukan mendirikan. Mendirikan itu tanggal berapa, di mana, dan siapa saksinya? Ya, sama saja, Pak. Mengamalkan, mendirikan itu sama saja, ya. Jadi sholat berjamaah itu mendirikan sholat, kan, mendirikan sholat, akimis sholat, kan itu. Jadi lembaganya disebut jamaah muslimin, ya kan. Perintahnya dirikanlah sholat, bukan laksanakan sholat, tapi lebih kepada tegak. Karena kalau melaksanakan sholat kan bisa saja sekarang melaksanakan, besok enggak, kan bisa begitu. Tapi kalau mendirikan mah rutin, dawam, sesuai jadwalnya, ya.